podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Nah, kita balik lagi nih ke Kang Heru nih yang kemarin dapat lagi tuh juara 1 lagi kan. Wow, ini apa namanya ya? Ya banggalah kita, terutama saya lah yang mengikuti betul perkembangan Kang Heru dari mulai saya kenal gitu kan. Kemarin kita masih bahas soal Kang Heru semacam pamit lah kan, saya akan ke Australia gitu. Di sana akan ikut kejuaraan. Waktu itu kalau nggak salah mau berangkatnya bulan Februari ya. Belum sama istri waktu itu kalau nggak salah itu. Ya. Di 2018 kayaknya itu kita ketemunya itu. 2018 kan? Nah. Memang ke Australia untuk ngikutin lomba yang kedua itu, yang juara 2. Pulang di bulan Februari pulang. Berangkatnya itu di Desember. Kita itu event pameran di alun-alun Cilegon kan, kita ketemu. Iya, itu terakhir ya ketemu kita? Enggak, di 2018 akhir di Salbai itu pas event. Oh, di Salbai. Oh, oke. Ya benar. Itu mau akhir lah 2018 akhir. Enggak, ini kan juara 1 tahun 2017, 2018 juara 2. Juara 1 lagi 2019. Itu kejuaraan apa? Maksudnya jenisnya apa itu kalau di sepeda itu? Jadi kalau BMX itu ada 2 kategori dia, yang freestyle, yang BMX street yang menggunakan halang rindang, ada juga yang freestyle. Yang freestyle itu kayak balerina dia, kayak balet. Oh ya, oke. Freestyle. Nah, di kategori freestyle flatland ini di Australia memang dulunya X Game di tahun 2000-an, tren di sini. Tapi memang sekarang agak menurun lah di kategori flatland karena fasilitas BMX streetnya sangat baik di sini, memadai. Kayak gitu. Jadi kebutuhan BMX di sini itu memang nomor 1 lah kalau di dunia, bisa dikatakan di Australia. Dari mulai brandnya atau enggak aktivitas kegiatan latihannya, fasilitas latihannya, dari mulai kolam busa, terus kolam matras kayak gitu. Jadi memang terjamin. Akhirnya BMX streetnya lebih banyak di sini gitu. Tapi kalau Kang Heru di BMX freestyle-nya? Freestyle-nya. Itu lawan negara mana aja kemarin? Jadi di sini ada komunitinya. Di Sydney ada, di Melbourne ada. Kalau Melbourne namanya Melbourne Flatland Scene. Itu gabungan dari berbagai negara. Karena Australia kan memang negara, dari banyak negara datang kan. Ada yang student dari Singapura, ada yang dari Jerman, ada yang dari Holland, dari Indonesia. Jadi kita ketemu di satu komunitas, gabung, dan setiap bulan kita ada event. Ada pertemuannya, ada game-nya kayak gitu. Kalau eventnya tahunan dia. Oh, event tahunan. Australia BMX Open Championship kayak gitu, ada event tahunannya. Kalau beritanya baru di-share di Facebook. Nanti boleh BCO ditranslate ke Indonesia, bisa diterjemahkan. Jadi kapan? Berita lagi. Siapa Heru? Ada di World. Oh, oke. Yang dari Indonesia ada berapa orang ke Australia? Kalau yang mengikuti lomba ada 2. Ada juga yang udah menetap di sini, student. Tapi sekarang udah pulang ke Indonesia. Berarti dari tahun ke tahun ada, dari 2016 ada yang ikut. Ada perwakilan, tapi itu startnya di 2017 kayak gitu. Hanya Heru aja berarti yang stay di sana untuk rencana 2 tahun. Stay di sini mulai dari 2019 karena memang kalau di sini cara pandang BMX-nya sangat berbeda. Dia bukan cuma olahraga, memang menjadi industri. Sampai di kuliah di sini ada jurusannya dia art dia semua lah. BMX ini bisa menjadi entertain buat dia. Jadi dia pelajarin tentang BMX ini mendatangkan bisnis yang besar. Seperti ada expo-nya, ada show-nya kayak gitu. Bahkan jadi pelajaran buat mereka. Jadi kayak sirkus gitu, dia belajar. Keren sih di sini. Nah, bagaimana mulanya sampai ini seorang Heru Anwar ini menjadi atlet freestyle BMX nih? Awalnya gimana? Maksudnya pernah belajarnya dari sejak kapan tuh? Berjalan organik sih sebenarnya, berjalan kayak gitu aja. Satu frekuensi lah kalau Om Fauji bilang. Kita akan diketemukan dengan frekuensi yang itu kayak gitu. Oke. Awalnya 2004 kayaknya main sepeda. Usia berapa waktu itu? 2004 SD mungkin atau SMP ya kayak gitu. Oke. Terus waktu itu sih mengalami accident yang parah.
Accident yang parah tulang di bahu. Oh, Akhirnya down kan, orang tua marah semua. pernah patah? Cedera fatal. Oh, di Itu mana? yang Di mana? Ini bahu. bagian bahu ya. Itu yang mengakibatkan ini untuk berpikir jangan sampai sia-sia dari olahraga yang bikin mungkin sampai seumur hidup akan kerasa kan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, normal aja. Cuma momennya waktu saat Coba itu kalau doang. ini apa namanya, semacam inspirasi lah buat kita semua ini. Coba kalau misalkan Heru Anwar waktu itu berhenti ya, cederanya dapat tapi nggak dapat apa-apa gitu. Ah, itu dia. Kalau berhenti Makanya waktu di itu situ ya. mikir untuk buktiin lah ke orang tua bahwa apa yang udah kita lakukan nggak sia-sia, harus terus digapai. Jadi terus gitu dari SMP, SMA, ikut kejuaraan, lulus SMA, dapat sponsor perusahaan sepeda, akhirnya kontrak kayak gitu. Kalau udah kontrak sama perusahaan sepeda, ikut show di seluruh Indonesia. Nah, Bahkan ada budget khusus. Pertama Budget kali, khusus untuk luar negeri. oke, nanti kita akan ke sana pembahasannya. Pertama kali ikut kejuaraan itu di mana? Kapan waktu itu? 2008 kayaknya kalau nggak salah. 2007 lah di Bogor. Itu kalah terakhir bahkan. Oh, dan terakhir? Terakhir. Dari Ada berapa? dulu kan kalau ada result itu kita searching di webnya kan. Asosiasi BMX Indonesia, kita lihat wah urutan terakhir 2007. Dan berapa? Tapi pertama juara itu di 2008. Enggak, itu ya terakhir itu dari berapa orang? Banyak, dulu peserta nyampe 100 kayak gitu. Dan terakhir? Terakhir 0 poinnya 4 apa kalau nggak salah. Oke. Memalukan juga, tapi itu jadi motivasi. Jadi untuk trigger. kenapa kita nanti kayak Oke. gitu. Iya, jadi trigger. 2007 gagal, 2008 gimana? Akhirnya mendapatkan itu juara berapa ya? 3 kalau nggak salah. Juara 4 di junior kelasnya. Jurinya dari Malaysia, di Ancol. First itu seneng banget bawa piala ke rumah, juara freestyle keempat junior di Indonesia. Itu benar 2008. keempat ya waktu itu. Itu Keempat. Junior lagi. Senasional? Nasional. Kejurnas, dulu kejurnas. Oh, Ada kejurnas. 5 seri, jadi kejurnas diikutin terus. Oke, setelah itu? Di 2009-10 itu udah mulai lulus sekolah. Terus ikut kejuaraan, terus kejurnas ikut di Jogja, Surabaya, tapi belum ada sponsor. Tapi ikut berangkat, naik kereta, biaya Masih sendiri berjuang. cukupnya lah ya. Banyak support lah, orang tua juga teman-teman di sana. Di Bandung, naik bis kayak gitu. Tapi juara terus di junior, bahkan juara satu akhirnya di berbagai seri. Dulu itu perusahaan besar tuh Wim Cycle, dia support kejurnas seri di Indonesia. Akhirnya di 2010-nya disodorkan kontrak untuk jadi atlet resminya kayak gitu. Atlet resmi dari Wim Cycle. Iya, betul. Selama 10 tahun itu sampai 2019. Oh, masih Wim Cycle waktu itu. 2009 sampai 2019. Sekarang udah enggak sih sekarang. Oke, kita dari awal lah, dari tahun 2010. Setelah itu gimana tuh setelah dikontrak sama Wim Cycle? Apakah prestasi masih? Prestasi terus karena dituntut untuk kejuaraan. Di 2011-nya langsung ikut kejuaraan internasional di Singapura, Ground Force World Circuit. World Circuit itu kayak FIFA, kayak World Cup lah, tapi dia di BMX-nya. Series dunia. Itu seriesnya di Singapura, waktu itu langsung diberangkatkan karena memang ada budget khusus untuk atlet untuk ikut kejuaraan internasional. Kayak gitu. Jadi atlet diberangkatin, itu di juara peringkat 24, tapi open, pro class, profesional class. Profesional kelas tapi ya, juara 24 dari 24 jauh. Dari sekian ratus pendaftar di seluruh dunia. Bangga juga kita akhirnya. Dulu cuma lihat di video, sekarang menjadi bagian. Kayak gitu. Di 2011 lah. Iya. Terus 2012 di Malaysia, 13 di Malaysia, 2014 baru ke Jepang kayak gitu. Juara juga di Malaysia, dapat nggak? Malaysia kalau untuk Asia Tenggara lumayan bagus. Ya 3 besar, 4 besar kayak gitu, kejar-kejaran karena Thailand yang sangat bagus. Thailand, Malaysia, Indonesia lah urutan. Oh. Dan ya ada permohonan maaf juga sebenarnya buat teman-teman di Serang dan di Banten dari Heru, dari hati yang paling dalam. Seharusnya di SEA Games kemarin
Heru mewakili Indonesia untuk di SEA Games kemarin kayak gitu. Itu dari PBIC sudah minta dari pusat langsung dari Indonesia untuk Heru Anwari memang mewakili Indonesia di SEA Games. 3 atlet besar. Januar Susanto dari Jakarta, terus Ian Sofian Bekasi, dan Heru Anwari dari Serang. Karena memang pilihan yang sangat berat untuk stay di sini mempelajari rules BMX atau pulang membawa nama besar ya gitu. Tapi kemarin pilihan untuk stay di sini teruslah, ada teman-teman di sana untuk mewakili kayak gitu. Oh, sempat dipanggil untuk jadi atlet Asian Games kemarin. SEA Games yang SEA di Games Filipina ya. kemarin. Oh iya, Iya, yang udah diperlombakan. Wow. Oke. Ada. Gak apa-apa karena Heru pulang pun nanti akan membawa misi yang sangat besar juga. Apa kayak rencananya? Gitu. Banyak di sini yang dipelajari yang tadi itu. BMX bukan cuma olahraga kayak gitu. Di sini industri yang sangat bagus dari bisa dikatakan fasilitasnya memadai, programnya sangat jelas, rules ke depannya sangat bagus. Itu yang harus disampaikan. Nanti merubah mindset teman-teman di sana bukan cuma sekedar olahraga kayak gitu. Oke. Kangen nggak sama orang-orang Serang? Udah hampir satu tahun nih. Makanan lah yang bikin kangen ya, uduk racing Cilegon itu. Oh, biasa kita nongkrong kan, nggak ada kalau di sini nggak bisa nongkrong. ada uduk racing ya tetap ya. Terus itu kan sekitar tahun 2012, tahun 2013, 14. Itu yang di Jepang gimana 14, Jepang? 14 ke Jepang. Terus Wim Cycle, karena per tahun itu Wim Cycle dulu kontraknya gaji pokok, terus asuransi, terus BPJS, terus bonus kalau kita menang atau keluar negeri itu ada jatahnya dia. Asia 2 kali kalau nggak salah, internasional. Ada kontraknya lah, rules-nya. Di 2017 ya, itu ke Perancis. Ke Perancis? 17. Iya. 2018 Perancis sama Menpora terakhir. Oh, itu yang kemudian juara kedua itu. Beda, itu di Perancis, di Eropa. Kalau yang di Australia 2018 itu. Wow. Iya, akhirnya jadi gitu, keliling dunia, ketemu komunitas, akhirnya open mind lah. Kita harus out of the box lah, keluar kan. Keluar berpikir. Ya kalau pulang kita akan siapkan lah pasti, mudah-mudahan buat generasi selanjutnya. Pemikiran yang beda. Kalau di sini Mas ada nggak apa namanya semacam generasinya? Ya, sekolah-sekolah BMX gitu. Nah itu kalau di Indonesia masih belum ada, mungkin swasta lah yang bikin, dari pemerintah masih belum kayak gitu. Kalau untuk racing, BMX racing yang balap udah ada di Pulau Mas di Jakarta udah ada. Ya freestyle masih belum. Swasta pun belum freestyle. Udah ada. Kita swasta pun sedikit lah, mungkin di Bali aja, di Bali kayak gitu. Lebih ke privat dia. Oh, ke privat ya. Jadi lebih kepada belajar sendiri gitu ya. Kayak Heru dulu lah. Enggak, kalau di sini memang dibuka, semua beriklan di Instagramnya, di Facebooknya ada. Coaching berapa. Di sini coaching itu paling murah 60 per jam, $60. Sekitar 600.000. Per jam? Per jam. Wow. Satu siswa. Berarti Heru termasuk yang melatih juga di sana? Coaching programnya arahnya ke sana, tapi sekarang masih belum karena flatland memang agak sulit dia. Untuk freestyle agak sulit. Tapi kemarin udah bincang banyak sama skateboard Indonesia, ada juga yang tinggal di sini karena pacarnya orang sini. Dia melatih juga di sini, tapi orang-orang Indonesia sama bule di sini. Kayak gitu. Tapi mungkin program kedepannya kayak gitu. Oke. Nah, kan sama WM Cycle udah beres ya? Udah selesai. Udah selesai. Nah, sekarang sama apa? Ada lagi produk yang ini apa? Membingkai seorang Heru Anwari. Sekarang merek sendiri. Kita coba dari beberapa tahun banyak brand yang mensponsori. Ya itulah satu frekuensi. Om Fauzi ya kan. Merek apa? Jadi dari dulu tuh sponsor clothing, terus sponsor baju, terus sponsor sepeda, sampai sponsor sepatu. Kenapa sih perusahaan sponsorin kayak gitu kan bertahun-tahun
jadi dipelajari. iklan sama orang-orang. Kok bisa orang iklan? Kenapa kok produknya dibeli kayak gitu? Makanya sekarang memang mempersiapkan untuk bisa ciptain produk sendiri kayak gitu. Jadi di sana di Australia JTFF juga diiklankan? Dijual juga di sini, ada beberapa toko kayak gitu, tapi masih belum banyak untuk pengirimannya, masih sedikit. Terakhir baju-baju event juga kita yang buat, kita yang fasilitasi. Ada 2 event yang besar di sini kita fasilitasi, dikirim dari Indonesia produknya. Dikirim dari Indonesia? Iya. Apa mereka perasaan? Sangat suka. Apa perasaan mereka itu pakai baju produk Indonesia? Bagus, produknya bagus, lembut, baik. Kalau harga udah pasti murah, mereka sangat suka lah Indonesia. Natural. Banyak pesan lah buat teman-teman Indonesia, memang harus cintai Indonesia lah. Enggak, ini keren banget ya ini keren banget bawa produk lokal sampai ke internasional. Iya, iya. Kita nih yang nggak bisa kemana-mana ya dengan keseharian kita yang seperti ini gitu, termasuk saya gitu kan. Ini kalau ngelihat perjalanan Heru dari mulai hanya main bersepeda, kemudian pernah cedera, kemudian pernah berpikir untuk melanjutkan atau selesai gitu. Kalau misalkan selesai, sudahlah mungkin jadi Heru yang sekarang ada di Pasarau mungkin kan? Ya, itu ya. Tapi karena sama aja sebenarnya, sama aja. Nanti pasti pulang ke Pasarau lagi kayak gitu. Enggak, kalau sekarang ini kan karena melanjutkan meskipun harus berdarah-darah katakanlah gitu ya. Melanjutkan latihan, melanjutkan perlombaan-perlombaan. Ini kan menjadi menjadi inspirasi juga maksudnya buat yang lain bahwa udahlah, nggak boleh patah semangat gitu, tetap terus harus semangat, motivasi harus terus karena ada banyak contoh antara lain Heru Anwari bisa seperti ini luar biasa. Nah, ada pesan nggak kira-kira? Oke, ada ini nggak? Ada semacam ya pesan-pesan lah itu untuk kita semua nih, yang terutama generasi Indonesia nih. Generasi Indonesia, iya memang Indonesia juga yang dibawa ya, bukan cuma Banten ya. Iya dong. Hatinya memang Serang, Banten ya. Kalau orang Serang, orang Cilegon udah pasti aware ya. Tapi kan dari seorang Heru kan bisa menginspirasi Indonesia. Kenapa? Karena kan hanya sebagian kecil masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan seperti Heru kan begitu. Antara lain Heru yang kemudian harus ikut Asian Games misalkan. Ya kan? Ya. Yang harus juara satu tingkat dunia kan gitu. Dari berapa ribu anak BMX ya kan? Kenapa dipilih? Itu, makanya kan bisa menginspirasi masyarakat Indonesia. Kira-kira seperti apa? Pesannya sih kayak buat teman-teman masyarakat Indonesia, generasi muda memang harus konsisten di bidangnya. Apapun kalian suka, gelutin, konsisten. Karena kalau kuncinya konsisten, yakin, itu kalian akan jadi profesional di bidangnya. Misalkan di musik, konsisten di musik, terus pelajari di musik, di satu frekuensi itu. Nanti ketemu sama orang-orang di situ. Itu yang ngebangun dia jadi. Kayak Heru misalkan konsisten di BMX dari 2004, sekarang 2020. Berapa tahun? 16 tahun, hampir 20 tahun. Akhirnya ketemu kan. Perusahaan yang support, orang luar negeri yang support, ketemu jalannya. Itu di bidang. Tapi kalau misalkan kita pindah, misalkan dari BMX pindah kemana loncat-loncat, nggak ketemu terus kayak gitu. Pindah lagi, ulang lagi. Nggak ketemu dari awal lagi. Nggak ketemu dengan yang satu frekuensi itu ya? Frekuensi itu. Tapi kalau di satu rules, misalkan bola aja terus. Musik terus. Atau skateboard, BMX terus. Nanti kedorong di satu frekuensi itu bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi orang yang ahli di bidangnya lah. Okay. Karena digelutinnya bertahun-tahun. Karena kalau kata orang-orang NLP namanya kan, Neuro Linguistic Programming, bahwa keahlian itu akibat dari repetisi gitu. Repetisi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Ulang berapa ribu. Berapa ini kali kan baru kemudian ahli. Kalau misalkan menclok, yang ini ulang lagi dari awal, habislah waktu kita kan gitu. Itu dia nggak jadi.
Terima kasih banyak nih Kang Heru, ini sudah berbagi waktu. Di sini kan masih sore nih, mau menjelang maghrib. Di sana udah hampir larut malam. Hampir jam 10 ya, hampir larut malam. Terima kasih sudah berbagi dari mulai kehidupan Kang Heru di sana gitu kan, sampai kemudian kita bisa belajar tentang penanganan COVID-19 atau pengendalian COVID-19 di Australia seperti apa, sampai kemudian Kang Heru sukses di Australia dan sampai ketemu tahun depan. Secepatnya insya Allah ya, di Menes lagi kita ketemu. Ketemu di Menes lagi, ngopi lagi kita di Menes. Salam salam ke istri, keluarga di sana, semoga sehat selalu dan kami mengucapkan selamat dan sukses. Terima kasih BCO. Oke. Sahabat BCO, itulah tadi kita sudah berbincang dengan sahabat kita, orang Serang, orang Banten, yang ada di Australia karena prestasinya sebagai BMX freestyle. Kembali lagi dengan saya nanti di podcast BCO Media. Saya Fauzi Albara, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.